Prabu Harjuno Sosrobau, seri 88, Bambang Sumantri. Prabu Darmawisesa ingin mencari tumbal atas ketidakberdayaannya melawan senjata pusaka milik lawannya. Semua orang berdebar-debar melihat tindakan Prabu Darmawisesa dengan senjata pusaka di tangan, yang bisa menimbulkan banyak korban. Namun semua orang terkesiap menyaksikan peristiwa yang di luar dugaan dan tak masuk di nalar mereka, bahkan oleh para pendekar sakti sekalipun. Bambang Sumantri seketika mengacungkan ujung anak panah senjata pusaka Kiai Dadali, dan meluncurlah 2 buah rantai baja yang kecepatannya melebihi meloncatnya Prabu Darmawisesa. Seketika itu pula, Prabu Darmawisesa tertelikung oleh 2 utas rantai. Ia jatuh menggelundung di luar panggung arena tempur. Mereka yang di sekitar arena bisa menyaksikan secara jelas kejadian itu. Namun mereka masih ternganga, melongo keheranan. Mereka yang di belakang saling melongok, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Prabu Darmawisesa meronta, namun tak berdaya. Walau ia mengerahkan ajian Rogrokasem, namun rantai tetap kuat mengikat. Tak ia sadari, senjata pusaka yang menjadi sifat kandel, tongkat perak berujung tengkorak, terlepas dari tangannya. Semua yang menyaksikan kembali kagum ketika Bambang Sumantri dengan ringan meloncat turun menghampiri Prabu Darmawisesa. Namun tanpa diduga, Prabu Darmawisesa berteriak sangat keras yang menggetarkan seluruh alun-alun. "Hoi, lepaskan aku!" "Sabar, Sang Prabu," berkata Bambang Sumantri lembut sambil tersenyum. Kemudian lanjutnya, "Sang Prabu Piyayi yang sudah sepuh, tentu bisa mengendapkan perasaan dan bisa melihat kenyataan." Prabu Darmawisesa terengah-engah menahan marah, namun tak mampu berbuat apa-apa. Tiba-tiba Prabu Darmawisesa yang gagah perkasa itu menjadi pucat pasi ketika melihat Bambang Sumantri memegang 2 buah pusaka. Pusaka anak panah berkepala Garuda di tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang tongkat perak berujung tengkorak miliknya. Senjata pusaka yang paling diandalkan di tangan lawan. Sejenak kemudian, semua orang yang menyaksikannya kembali terkagum-kagum ketika melihat Bambang Sumantri dengan enteng membopong Prabu Darmawisesa dan kembali meloncat ke atas panggung. Setelah mengetahui apa yang terjadi, bahwa Prabu Darmawisesa dapat diringkus oleh Bambang Sumantri, dan kali ini mereka memastikan kemenangan sudah di tangan Bambang Sumantri. Maka sejenak kemudian, tepuk tangan dan sorak-sorai bergemuruh di seluruh alun-alun. Bahkan tanpa sadar, Dewi Citrawati berdiri dan bertepuk tangan, yang kemudian diikuti oleh para putri Dumas. Prabu Citrodharma pun tersenyum lebar, walau tetap duduk di tempatnya. Para senopati dan prajurit dari negeri Mahespati kembali mengeluk-elukan sang senopati agung yang sudah yakin memenangkan pertarungan. "Hidup Bambang Sumantri! Hidup Bambang Sumantri! Jaya Mahespati! Jaya Mahespati!" Demikian bersaut-sautan. Bahkan hampir seluruh penonton pun ikut mengelulukan nama Bambang Sumantri dan negeri Mahespati. Yang di dahan-dahan pohon tak henti-hentinya memukul bambu yang bergelantungan, menambah gempitannya alun-alun Magadha. Bahkan tanpa disadari pula, banyak para raja dan para pendekar peserta sayembara ikut pula berdiri dan bertepuk tangan. Prabu Darmawisesa yang gagah perkasa dan sakti mandraguna, serta memiliki senjata pusaka dahsyat itu, kini duduk ngelumpruk bersimpuh dengan rantai menikung tubuhnya. Ia yang sebelumnya tak terkalahkan oleh siapapun itu, kini sama sekali tak berdaya.
Bambang Sumantri yang sederhana itu kini berdiri tegap dengan gagah di hadapan Prabu Darmawisesa. Dengan dua buah senjata pusaka yang sangat ampuh, bagai Dewa Indra yang turun ke Mayapada. Mereka, seluruh yang menyaksikan baru menyadari bahwa tubuh yang sederhana itu memang terlihat berotot dan kencang. Dan mereka pun baru menyadari bahwa Bambang Sumantri berwajah tampan, namun kokoh dan kuat. Tiba-tiba Bambang Sumantri berkata kepada Patih Citrowiryo, "Paman Citrowiryo, naiklah ke atas panggung." Patih Citrowiryo yang masih terkagum-kagum menyaksikan peristiwa yang sama sekali tidak diduga itu, geragapan menjawab, Baik, Ger." Bersambung.